3 Januari 2021, Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi sekarang ini Astambul itu merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir yang cukup tinggi. Tingginya sekitar sepaha bahkan sepinggang dan lebih, dan juga ada yang sampai seatap. Kita bisa lihat curah hujan ini sebenarnya di Kalimantan Selatan udah mulai tinggi sejak bulan Desember. Kemudian di daerah ini, Bati-Bati ini memang sudah banjir pada awal Januari, bahkan akhir Desember itu udah mulai banjir itu menggenangi jalan raya utama. Nah biasanya itu nggak pernah, biasanya banjir itu sampai ke jalan. Nah ini baru kali ini di awal tahun 2021 banjir itu di daerah Bati-Bati ini sampai menggenangi jalan raya utama. Ini banjir udah sekitar seminggu. Yang parah-parahnya itu sampai kita mobil aja nggak bisa dilewati, kecuali kayak truk-truk bisa melewati karena bannya memang lebih tinggi gitu. Nah ini bisa kita lihat tingginya seapa orang dewasa, hampir satu lutut ya. Bapak ini mau ngasih apa ya. Terus pada awalnya memang anak-anak suka bermain karena airnya yang jernih. Terus sempat juga aku upload di video sebelumnya yang waktu akhir tahun tentang progres pembangunan UIN Antasari Kampus 2. Itu juga di akhir Desember, tanggal 31 Desember videonya diambil, itu udah banjir cukup tinggi. Nah ini di daerah ini yang banjirnya cukup tinggi, di daerah Bati-Bati. Jadi selama seminggu kemarin itu belum bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan, bahkan kalau kendaraan memaksa kayak motor roda 2 memaksa untuk melewati ini pasti akan mogok gitu. Nah, jadi selama seminggu kemarin itu tuh untuk melewati daerah sini, bagi yang roda 2 itu biasanya naik ke truk gitu. Nah terus ini situasi sebelum jalanan ditutup total karena banjirnya terlalu tinggi, kita bisa lihat airnya sudah mulai naik di daerah sini. Terus rumah-rumah warga juga bukan hanya halamannya aja, kini udah mulai masuk ke dalam rumah. Terus ini pada tanggal 14 Januari di depan rumah aku hujan itu begitu deras. Jadi hujan itu seperti aku bilang, dari bulan Desember itu hujan udah hampir setiap hari di daerah rumah aku itu hujan deras. Jadi bukannya cuma paginya aja, tapi dari pagi sampai ke pagi lagi, besok-besoknya dan seterusnya itu hujan tiap hari gitu. Jadi kemudian maka naiklah si air itu, jadi banjirnya itu sampai tinggi banget. Nah untuk di daerah aku ini daerah yang cukup tinggi, jadi ketika hujan deras seperti ini akan banjir paling cuma sebentar, kemudian airnya dia akan mengalir ke bawah, ke bagian yang di video sebelumnya tadi. Nah yang airnya banjirnya lebih tinggi tadi, nah di situ airnya mengalir ke situ. Banyak aku lihat-lihat dari relawan-relawan, selebgram, artis yang datang ke Kalimantan Selatan untuk menjadi relawan membantu warga-warga Kalimantan Selatan yang terkena musibah banjir ini. Mereka takjub melihat kok airnya bening banget gitu kan. Banjir kok bening banget gitu. Nah, dulu malah aku sering bikin status gitu kan di WhatsApp. Teman-teman aku bilang, "Itu banjir atau kolam gitu kok airnya bening." Gitu kan. Nah, untuk kayak di daerah-daerah yang tinggi banget airnya kayak di Astambul, Martapura, terus di daerah Tanah Laut, di daerah kota-kota pun di kota Banjarmasinnya pun juga airnya cukup tinggi, bahkan ada yang sepinggang dan lebih gitu kan. Terus untuk yang di daerah hulu Sungai Tengah atau di daerah Barabai, itu khususnya di daerah desa Hantakan, terus yang makin ke atasnya itu aku lupa nama desa-desanya apa, itu benar-benar kayak
ibaratnya kayak tsunami gitu, kacau balau. Kalau misalnya di daerah sekitar rumah aku ini, air itu cuma hanya menggenangi rumah-rumah warga, air bening itu cuma menggenangi gitu. Nah, tapi di daerah sungai tengah ini Baraba itu tadi, bukan hanya banjir, tetapi juga ketika dia surut dan kering itu, seperti aku lihat foto-foto rumah temen aku itu tuh sampai tanahnya yang kayak lumpur mungkin ya, tanah itu juga ikut terbawa masuk ke dalam rumah. Dan sampai sekarang pun juga aku lihat status teman aku itu susah untuk mendapatkan air bersih karena PDAM belum dinyalakan. Untungnya listrik udah mulai dinyalakan karena airnya udah surut gitu, mungkin aman untuk dinyalakan lagi. Nah, di daerah sekitar rumah aku ini PLN belum dinyalakan karena banjirnya masih tinggi, mungkin takut konslet atau menyebabkan, ya kalau konslet kan kalau di air itu kan lebih berbahaya kan, bisa menyebabkan kematian, parahnya bisa menyebabkan kematian kalau kesetrum dan sebagainya. Jadi untuk lebih amannya makanya dimatikan oleh pihak PLN. Nah, ini di daerah menuju ke Palehari. Jadi awalnya dulu tuh sawah gitu kan, terus tergenang kayak danau. Di tanggal 11 Januari aku ambil video waktu sebelum jembatan di Pabahanan yang arah ke Palehari itu jembatannya benar-benar putus gitu kan, nggak bisa dilewatin sama sekali. Jadi untuk akses dari Bati-Bati, dari Banjarbaru dan sebagainya menuju Palehari itu benar-benar putus gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya bisa lewat jalan alternatif kayak kebun sawit, cuma ya tau lah kondisi perkebunan sawit itu selain sepi terus juga jalannya rusak gitu kan, kayak jalan off road gitu ya kalau misalnya kayak mobil yang biasa itu terasa banget jalannya itu rusak gitu. Nah, ini tanggal 21 Januari 2021 baru aja aku ambil videonya, waktu katanya kemarin itu kan ini jalan udah bisa dilewati nih sama mobil-mobil gitu kan, padahal dari sebelumnya itu selama seminggu sebelumnya belum bisa gitu. Jadi kita coba untuk mencari makan, karena yang paling terdekat untuk mencari makan dari rumah aku tuh ya ke kota Bati-Batinya itu, desa apa kota sih ya, pokoknya ke daerah Bati-Bati ini. Nah, ini sekitar 5 km dari rumah aku, jadi airnya udah mulai surut sih. Nah, kayak kita lihat ini airnya udah mulai surut, cuma masih ada di sebagian titik yang benar-benar dalam banget, yang lebih tinggi sekitar hampir selutut gitu. Nah, di sini masih rendah. Nah, mungkin karena juga banyak mobil yang lewat gitu kan, airnya nggak terlihat bening lagi seperti yang sebelumnya di video awal. Nah, bayangin ini tuh udah kayak kita ngelewatin naik kapal di sungai, naik perahu di sungai gitu kan. Jalan raya itu udah nggak ada bedanya lagi sama sungai sama danau gitu. Bahkan nggak kelihatan yang mana sih jalan raya, yang mana sih udah daerah masuk ke rawanya. Jadi benar-benar hati-hati, apalagi untuk yang malam hari karena PLN tadi udah dimatikan. Jadi jalannya harus pelan-pelan, kita harus berada di tengah-tengah agar kita tuh nggak masuk ke daerah sungainya gitu, karena nggak ada pembatas jelas gitu kan. Nah, ini kita lihat, oke nih di daerah sini ini ada pondok, terus juga ada warung sate Bati-Bati. Di sini itu cukup dalam, jadi kayak warung-warung bener-bener banyak yang udah ditutup gitu kan, karena siapa juga kan yang mau lewat gitu kan untuk sekedar berhenti beli, turun banjir-banjiran. Apalagi kan kemarin tuh sempet yang aku bilang tadi ditutup, jadi hanya kayak truk-truk tinggi yang bisa lewat. Itu pun juga kadang mereka malas untuk turun, banjir basah-basahan tadi seperti aku bilang. Nah, ini tuh tinggi banget. Jadi ini adalah orang jualan sate, warung sate Bati-Bati ditutup total, mereka nggak berjualan selama seminggu lebih. Lihat, kita bisa lihat kan airnya tuh tinggi banget. Nah, ini sampah-sampahnya ikut hanyut di depan
merupakan salah satu rumah warga. Jadi udah banyak yang mengungsi ke daerah yang kering gitu kan, ada pengungsian di sekolah-sekolah, di balai desa, pengungsian memilih untuk mengungsi sebagian warga, dan sebagian warga lagi memilih untuk tetap tinggal di rumah walaupun banjir. Jadi ada yang memang rumahnya itu yang sudah banjir banget sampai di dalam, sampai masuk ke dalam itu terendam, tapi kayak kakek-kakek, nenek-nenek itu memilih untuk tidur di atas jukung. Jadi jukung itu istilah perahu kecil kayak sampan gitu, perahu kecil buat warga-warga sekitar mencari ikan gitu kan. Nah mereka lebih memilih tidur di sana. Mungkin sebagian memilih untuk menjaga harta benda mereka. Kadang ya seperti kita tahu kemarin sempat heboh di dekat rumah aku ini. Jadi karena kebanjiran kan sepeda motor itu ditaruh di daerah yang kering gitu. Terus ada aja sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka nyuri sepeda motor yang diparkir di jalanan yang mereka itu nggak bisa ngelewatin daerah yang banjir itu, jadi mereka taruh di tempat kering itu. Jadi mereka pakai klotok itu kayak perahu besar yang ada mesinnya itu, ada motornya itu, yang bukan didayung pakai dayung gitu, yang sudah ada mesinnya. Nah dia itu pakai perahu besar itu memasukkan kendaraan-kendaraan itu, jadi mereka nyuri gitu. Nah dapat cobaan rumah banjir, terus ada aja memanfaatkan kesempatan nyuri barang-barang berharga. Nah itulah mungkin sebagian dari warga itu yang lebih memilih walaupun kebanjiran mereka tetap stay at home gitu kan, tetap tinggal di rumah walaupun ada sebagian yang tinggalnya kayak di atap gitu kan. Ya mungkin karena jaga barang-barangnya itu agar nggak dicuri gitu. Mungkin sebagian lebih nyaman juga untuk tinggal di rumah sendiri. Terus juga mungkin sebagian lebih enak untuk tinggal di rumah tadi seperti aku bilang, karena mungkin kalau di pengungsian itu untuk air WC pun juga harus bergantian, terus tidurnya harus berbagi dengan yang lain. Jadi mungkin lebih enak walaupun rumah sendiri keadaannya begitu, walaupun malam gelap tanpa penerangan, lebih enak gitu. Soalnya karena walaupun banjirnya di sini airnya masih bening, mereka masih bisa untuk mandi dan sebagainya gitu kan, tanpa antri dan sebagainya. Ya walaupun makan agak susah, kadang masih ada relawan-relawan yang bersedia untuk mengantar ke daerah-daerah yang benar-benar susah dijangkau, untuk pakai mobil nggak memungkinkan. Seperti aku lihat selebgram seperti Fadil Jaidi, aku lihat story snapgramnya, story di Instagramnya, aku lihat itu yang benar-benar dalam banget ke daerah-daerah yang itu tuh udah kayak lautan banget sebelum kita lihat kayak gini itu. Dan itu tuh mereka mau mengantarkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau itu tadi. Sampai malam pun mereka mau mengantar ke daerah untuk mengantarkan makanan. Kadang kan kalau orang tua kayak nenek-nenek yang mau jalan ke depan gang aja misalnya 100 meter aja, kalau banjir itu kan susah berjalan gitu kan. Jadi lebih memilih untuk lapar dan menunggu bantuan relawan. Nah ini benar-benar kita hargai banget relawan-relawan yang mau sampai benar-benar ke daerah-daerah yang susah-susah dijangkau itu. Kita benar-benar menghargai, apalagi relawan-relawan itu datang dari luar provinsi Kalimantan Selatan, bahkan dari pihak medis dari luar Pulau Kalimantan pun juga banyak berdatangan untuk membantu warga di Kalimantan Selatan. Semoga bantuan ini bukan hanya di daerah sekitar kota yang lebih mudah dijangkau, tetapi juga ke daerah yang lebih membutuhkan, seperti yang aku bilang tadi, di daerah Baraba yang di daerah atas pegunungan, yang di daerah Gunung Meratus itu ada yang katanya daerah-daerah itu yang susah banget dijangkau, bahkan putus total, harus menyeberangi sungai. Mereka pakai tali menyeberangi sungai, terus harus pakai naik lagi jalan pakai motor trail itu 2 jam lebih gitu kan, yang benar-benar mereka di sana membutuhkan untuk
bantuan logistik yang bisa dimakan, air bersih yang susah mereka dapatkan karena di sana benar-benar terdampak parah banget. Dan bukan hanya cuma banjir tetapi longsor, dan rumah mereka pun juga menghilang terbawa arus sungai yang begitu derasnya. Jadi untuk berteduh pun gak ada, harus menumpang dengan warga yang lain di rumah yang masih bisa untuk ditinggali, bahkan ada yang pakai terpal aja. Semoga banyak relawan yang lebih bisa membantu ke daerah-daerah seperti itu. Nah, bagi yang luar Jawa, yang warga-warga lain yang ingin membantu, sudah banyak nomor rekening yang bisa kita salurkan. Mungkin kita tidak bisa turun langsung ke daerah-daerah tersebut, jadi bisa kita menggunakan harta kita. Dan apabila kita tidak bisa menggunakan harta kita untuk membantu mereka, maka kita doakan agar banjir ini cepat berlalu. Nah, seperti ini kita lihat, ini kalau malam hari air itu kan naik gitu. Jadi karena gelap dan sebagainya, jadi untuk melewati daerah-daerah ini tuh kita harus benar-benar hati-hati, pelan-pelan gitu kan, agar kita tetap berada di jalur di tengah-tengah di mobil itu. Jadi sebagian yang pakai motor itu menunggu ada pickup lewat, mobil atau truk lewat, mereka ikut. Mereka kadang menunggu di jembatan yang lebih tinggi, yang di daerah yang kering, untuk bisa ikut bersama dengan mobil-mobil dinaikkan motor itu. Nah, ini kita lihat benar-benar gelap. Semoga banjir ini cepat berlalu. Ini udah 1 minggu lebih. Alhamdulillahnya selama beberapa hari ini curah hujan itu nggak turun gitu kan. Kadang turun malam hari, terus siangnya panas. Nah, ini seperti kita lihat. Jadi ini warga-warga yang mau ikut ke desa sebelah, mereka ikut di mobil pick up gitu untuk membawa motornya, dimasukin, dinaikin. Jadi biasanya kan emang di daerah rumah aku tuh memang tidak terdampak banjir gitu. Cuma karena seperti aku bilang, di daerah ini tadi benar-benar sempat putus total, jalanan dialihkan. Jadi biasanya yang kayak paman-paman sayur keliling yang jualan pakai motor-motor membawa sayur gitu tuh nggak bisa lewat sama sekali. Jadi sempat ada beberapa hari yang kita tuh nggak bisa kemana-mana karena tadi sayur pun juga nggak ada gitu kan. Terus mau ke desa sebelah lagi, ininya putus, jembatannya rusak gitu. Jadi hanya memakan yang ada persediaan kita, telur gitu. Dan itu lebih bersyukur dibandingkan mereka yang tinggal di pengungsian, yang mereka harus menunggu relawan dulu, bantuan dari relawan dulu. Ada mereka harus berbagi. Ada seperti aku dengar katanya di pengungsian yang dekat rumah ini, 1 telur katanya dibagi, 1 telur itu dibagi buat 4 orang gitu. Nah, ini jalanannya benar-benar gelap, bahkan cahaya bulan dan bintang pun gak bisa menerangi. Di air ada ular dan sebagainya. Jadi kalau misalnya jalan kaki kalau waktu malam-malam itu lebih baik nggak usah gitu. Kalau misalnya nggak terlalu urgent untuk keluar dari rumah, bagi yang memilih untuk tinggal di rumah walaupun mereka kebanjiran gitu. Karena seperti aku lihat juga di status-statusnya relawan itu katanya ada ular-ular yang namanya juga di daerah sungai-sungai gitu kan. Jadi kita harus tetap hati-hati gitu. Makanya lebih aman untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, terus yang sakit, itu lebih aman untuk tinggal di pengungsian, karena untuk menghindari seperti itu, hewan-hewan seperti itu. Dan kemudian kejadian yang lain-lainnya, air mungkin bisa naik lagi gitu kan, terus tiba-tiba hujan. Kita kan tidak tahu cuaca gitu, kadang tiba-tiba hujan, walaupun prediksinya hujan, kadang
kadang nggak hujan gitu. Terus prediksinya dan sebaliknya gitu. Jadi lebih aman untuk di tempat pengungsian bagi yang terdampak banjir. Mari kita doakan agar bencana ini cepat berlalu, bukan hanya di daerah Kalimantan Selatan aja, juga longsor di Sumedang, terus sempat juga gempa bumi di daerah-daerah seperti di Manado, banjir juga di Manado, air lautnya katanya naik ke daratan. Terus juga untuk korban-korban pesawat, kita doakan agar diterima semua amal ibadahnya, dan juga korban-korban musibah lainnya segera bisa melewati semua ini dengan baik, bisa beraktivitas normal kembali, dan juga musibah pandemi ini segera berlalu. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.